Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, biarlah kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Kita rindu untuk mendengarkan suara-Nya. Mari kita buka hati kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu lebih lagi Tuhan, sebab di hadirat-Mu kami rindu bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan sungguh ya benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Oh,
bersyukur padamu buat kasih setiamu Tuhan. Kami ada saat ini oleh karena kasih-Mu, oleh karena karuniamu Yesus. Bawa kami lebih lagi untuk dekat padamu, untuk dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Glory syukur. Yarala shekiana ralambo. Ikiarala takalamashe. Ikiarala takala papapala shekiana rala. Yarala papapapala shikide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 d. Yarala takana rala papala shikiarala takara. Bawa kami lebih lagi Tuhan mendekat pada Engkau. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Sebab kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara atas kami. Karena kami tahu Tuhan, sebab hanya firman-Mu yang mampu menuntun hidup kami. Sebab hanya firman-Mu yang mampu menerangi jalan-jalan kami Bapa. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang berbicara atas hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Mari bersama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Satu tema yang diberikan buat saya adalah mendengar suara Tuhan adalah kunci hidup di dalamnya. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa kunci hidup agar kita selalu berada di dalam jalannya Tuhan adalah dengan mendengar suaranya. Amin. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Yaitu melatih hidup kita, belajar dengan peka mendengar suara Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sebab kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita buka di dalam Ulangan 26 ayatnya yang ke-17. Ulangan 26 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengar suaranya. Saat kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Benar, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturan. Dan catat baik-baik, mendengar suara Tuhan. Garis bawahi mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar tentang mendengar suara Tuhan. Agar hidup kita selalu berjalan dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara melalui banyak hal. Yang pertama lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saat awal saya masuk di tempat ini, saat saya mendengarkan firman Tuhan, hati kecil saya berkata bahwa engkau akan dipakai Tuhan.
belum melayani. Saya tangkap itu, lalu saya berdoa, Tuhan, saya minta peneguhan. Benar, selang beberapa waktu ada hamba Tuhan datang kepada saya, dia bilang seperti ini, engkau akan dipakai Tuhan. Saya kaget dan saya berdoa, Tuhan terima kasih. Bukan sampai di situ, saat ada pendeta tamu datang di tempat ini, waktu antar call, dia datangi saya. Dia berdoa buat saya dan satu hal dia katakan kepada saya, engkau akan dipakai Tuhan. 2 kali Tuhan beri peneguhan buat saya. Dari situ saya mulai belajar. Saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau saat ini saya bisa belajar, diberi kesempatan untuk memberikan renungan firman Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, dengan peka mendengar apa yang Tuhan mau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan. Saya terus tekankan ke anak-anak muda, sampaikan ke anak-anak muda agar mereka memiliki kerinduan untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena ini penting sekali untuk kita boleh mengambil satu bagian ini dengan membaca, merenungkan, melatih hidup kita untuk kebenaran akan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Karena saat kita ada dalam firman-Nya, ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Janji Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang mau belajar akan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan mampu berbicara melalui pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saat masalah datang, tekanan menghampiri kehidupan saya, pujian ini muncul. Tuhan, ku berikan semuanya. Tidak mudah untuk memberikan semuanya kepada Tuhan di saat kehidupan kita mengalami suatu masalah, suatu tekanan di dalam kehidupan kita. Benar? Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu. Tidak mudah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan di saat hati kita hancur, kita disakiti dan lain sebagainya. Dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sering saat kita menghadapi suatu masalah, kita takut dahulu, kita khawatir dahulu. Benar, sebab firman Tuhan berkata, percaya, pegang janji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan bimbang, kata Tuhan. Dia akan menolong kita, akan meneguhkan kita. Bahkan Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Bahkan Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Pegang janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari belajar peka mendengar suara Tuhan. Sebab itu akan membawa kita untuk selalu berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Sekarang apa janji Tuhan?
saat kita mau mendengar suaranya dan melakukan dengan setia, catat dengan setia segala perintahnya. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, dengar baik-baik, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, luar biasa. Amin. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita setia melakukan segala perintahnya? Setia menurut Alkitab adalah tidak tergoyahkan, tidak berubah, dan dapat dipercaya. Dan Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan utama dalam hal kesetiaan. Benar, saat dia mengalami suatu permasalahan yang berat, dia harus mengalami penyaliban. Yesus lakukan apa? Dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah berubah. Yesus dapat dipercaya. Untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa, dia rela mati di atas kayu salib. Sehingga kita orang yang berdosa sudah dimenangkan, sudah ditebus. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Maukah kita setia kepada Tuhan? Saat kita ditawari suatu jabatan yang tinggi, tetapi kita harus meninggalkan Tuhan, apa yang harus kita pilih? Tidak tergoyahkan dan terus berpegang kepada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, atau sebaliknya? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari bangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Melatih hidup kita selalu peka mendengar suara Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mendengar firman Tuhan dengan baik. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Miliki jam-jam doa, selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Ada pujian dan penyembahan yang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan selalu berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hari ini. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami boleh belajar mendengar suara Tuhan. Dengan cara kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memiliki jam-jam doa, selalu ada pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dapat dimengerti. Kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati aktivitas kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.